Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang modulus elastisitas. Kita belajar pada bagian yang pertama, grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika secara bertahap kita menambahkan beban pada kawat logam yang digantung secara vertikal, maka kita mendapatkan sebuah grafik antara tegangan dan regangan longitudinal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika regangannya kecil, sekitar lebih kecil dari 2%, pada daerah OP, tegangan sebanding dengan tegangan, dan daerah ini memenuhi hukum Hooke. Titik P disebut batas elastis, dan kemiringan garis OP menyatakan nilai modulus Young dan disimbolkan dengan Y dari sebuah kawat. Ya. Jika θ adalah sudut OP, θ adalah sudut garis OP terhadap garis regangan, maka modulus Young-nya sama dengan tan θ, atau Y sama dengan tan θ. Jika regangan sedikit meningkat, pada daerah PE tegangannya tidak lagi sebanding dengan regangan. Namun, kawat masih mendapatkan kembali panjang aslinya setelah gaya pegangannya dihilangkan. Perilaku ini ditunjukkan hingga titik E dan dikenal sebagai batas elastis. Jadi daerah OPE menunjukkan perilaku elastis dari sebuah kawat. Jika kawat direntangkan melampaui batas, yaitu pada titik E, yaitu antara E dan A, regangan meningkat jauh lebih cepat. Jika gaya regangannya dilepas, kawat tidak akan kembali ke panjang alami atau panjang aslinya lagi. Jika tegangan terus ditingkatkan, walaupun sangat kecil, maka peningkatan yang sangat besar terjadi pada regangan pada wilayah AB. Maksudnya, jika tegangannya ditingkatkan walaupun kecil, tetapi regangannya akan sangat besar, yaitu terjadi pada daerah AB. Dan setelah mencapai titik B, regangan meningkat bahkan sampai putus di titik C. Di daerah BC, kawat secara harfiah pasti memanjang, ya. Secara harfiah pasti memanjang di daerah BC. Tegangan maksimum pada titik B setelah kawat mulai memanjang dan patah disebut gaya putus atau gaya tarik atau gaya patah. Daerah EABC mewakili perilaku plastik atau plastis dari sebuah bahan. Apa yang dimaksudkan dengan modulus Young atau modulus elastisitas? Kita ketahui sebelumnya bahwa kemiringan dari grafik tegangan atau stres dan regangan atau strain merupakan suatu nilai tetap yang disebut dengan modulus Young atau modulus elastis, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi modulus Young didefinisikan sebagai perbandingan tegangan normal atau disimbolkan dengan sigma terhadap regangan longitudinal disimbolkan dengan E kecil. Jadi Y sama dengan sigma bagi E. Jadi modulus Young ini bergantung pada sifat bahan, ya, pada sifat bahan dan cara di mana benda berubah bentuk. 2 tergantung pada suhu benda, dan 3 tergantung pada dimensi seperti panjang volume dari benda tersebut. Karena sigma atau tegangan sama dengan F per A dan regangan yaitu E sama dengan delta L per L, ya, maka Y-nya dapat kita tuliskan sebagai F kali L bagi delta L kali A. Satuan dari modulus Young adalah Newton per meter pangkat 2. Jika panjang kawat berubah menjadi 2 kali, maka regangan longitudinal sama dengan 1, ya, yaitu E sama dengan 1, dan modulus Young sama dengan tegangan. Modulus Young ini secara numerik sama dengan tegangan yang akan menggandakan panjang kawat. Berikut kita akan belajar tentang modulus bulk. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika benda padat atau fluida, cairan atau gas, mengalami tekanan yang seragam di seluruh permukaan,
sedemikian rupa sehingga bentuknya tetap sama, tetapi ada perubahan volume benda, maka perbandingan tegangan normal terhadap regangan volumetrik dalam batas elastis disebut sebagai modulus bulk. Ini dilambangkan oleh K besar ya, sehingga K sama dengan tegangan normal dibagi dengan regangan volumetrik. Karena tegangan normal yaitu sigma sama dengan F per A dan regangan volumetrik sama dengan min delta V per V, maka K dapat kita tuliskan sebagai P per A bagi min V per V, atau K-nya sama dengan min P kali V bagi delta V, di mana P merupakan peningkatan tekanan, V adalah volume benda mula-mula, dan delta V adalah perubahan volume benda. Tanda negatif menunjukkan bahwa dengan peningkatan P, volume menurun sebesar delta V, yaitu jika P positif, maka delta V negatif. Kebalikan dari modulus bulk disebut sebagai kompresibilitas, ya, dilambangkan dengan C besar, atau C sama dengan 1 per K, atau sama dengan min delta V per P kali V. Satuan dari kompresibilitas adalah meter pangkat 2 per Newton dalam SI, dan dalam CGS adalah cm pangkat 2 per Dai. Selain modulus Young dan modulus bulk, pada konsep elastisitas benda padat ini kita kenal besaran yang dinamakan modulus geser, yaitu perbandingan antara tegangan tangensial dengan regangan geser ya, yang disimbolkan dengan G. Jadi modulus geser atau G sama dengan tegangan geser bagi regangan geser. Pada konsep ini bentuk benda berubah tetapi volumenya tetap tidak berubah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika suatu benda yang berbentuk kubus diberikan gaya tangensial sebesar F di bagian permukaan atasnya yang memiliki luas sebesar A, maka tegangan gesernya adalah F per A. Tegangan geser ini menyebabkan lapisan horizontal dari kubus menjadi sedikit tergeser relatif satu sama lain. Setiap baris seperti PQ atau RS dalam kubus membentuk sudut V karena adanya pergeseran ini. Karena regangan gesernya adalah V sama dengan X per L, maka modulus gesernya adalah G sama dengan F per A bagi V. Nah, jadi V itu adalah X, yaitu pergeseran, dibagi dengan panjang L. Maka modulus geser atau G sama dengan F bagi A kali V. Satuan modulus geser sama dengan satuan dari modulus Young dan modulus bulk, yaitu Newton per meter pangkat 2. Pergeseran itu terjadi hanya pada benda padat, karena benda padat bentuknya pasti. Oke, kita maju pada bagian yang berikut. Kita membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Kurva tegangan regangan dari 3 kabel dengan bahan yang berbeda ditunjukkan pada gambar. P, Q, dan R adalah batas elastis kabel. Nilai tersebut menunjukkan, kita ketahui bahwa pada grafik tegangan dan regangan, tegangan di sumbu Y dan regangannya di sumbu X, maka kemiringan garis pada grafik ini yaitu theta merupakan nilai dari modulus Young. Jadi Y-nya sama dengan tan theta. Pada soal ditunjukkan grafik tegangan di sumbu Y dan tegangannya di sumbu X. Jadi strainnya di sumbu Y, sedangkan stresnya di sumbu X. Maka kemiringan garisnya theta-nya itu sama dengan tan theta, atau sama dengan nilai dari 1 per modulus Young. Maka dari grafik ini kita ketahui bahwa Y sama dengan 1 per tan theta.
tangen theta ya. Pada grafik regangan dan tegangan. Dari soal diketahui bahwa sudut garis P lebih besar dari sudut pada garis Q dan lebih besar dari sudut pada garis R. Maka kita dapatkan modulus yang untuk P atau kawat P lebih kecil dari modulus yang untuk kawat Q dan lebih kecil dari modulus yang untuk kawat R. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang kedua. Diketahui modulus yang aluminium adalah 7 eksponen 10 Pascal. Jika seutas kawat aluminium berdiameter 1,5 mm dan panjangnya 50 cm diregangkan 10 mm, gaya yang dikerjakan pada kawat adalah, pada soal diketahui modulus yang aluminium berarti Y-nya sama dengan 7 kali 10 pangkat 10 Pascal. Diameter aluminium ya, diameter dari penampangnya yaitu 1,5 mm sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Panjangnya yaitu L nya 50 cm atau sama dengan 0,5 meter, diregangkan 10 mm berarti delta L nya sama dengan 10 mm atau sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Maka kita cari dulu nilai dari luas penampangnya. A sama dengan 1/4 pi D pangkat 2 atau sama dengan 1/4 kali 22/7 kali 1,5 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat, berarti sama dengan 1,7678 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Maka kita gunakan rumus Y sama dengan F kali L bagi delta L kali A. Maka kita dapatkan F nya sama dengan Y kali A kali delta L bagi L, atau sama dengan, tinggal dimasukin Y nya 7 kali 10 pangkat 10 dikali A nya 1,7678 kali 10 pangkat minus 6 dikali delta L nya 10 pangkat minus 2 bagi L nya 0,5. Maka kita dapatkan F nya sekitar 2475 Newton. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Sebuah beban 20 Newton digantungkan pada kawat dengan panjang 3 meter dan luas penampang 8 eksponen minus 7 meter pangkat 2 hingga menghasilkan pertambahan panjang 0,1 mm. Hitunglah A tegangan, B regangan, dan C modulus elastis kawat. Soal ini diketahui F-nya 20 Newton, panjangnya L sama dengan 3 meter, A-nya luas penampang 8 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat 2, delta L-nya sama dengan 0,1 mm atau sama dengan 10 pangkat min 4 meter. Maka untuk pertanyaan A, tegangan dari kawat berarti sigma sama dengan F per A atau sama dengan 20 bagi A nya 8 kali 10 pangkat min 7, maka sama dengan 2,5 eksponen 7 ya, Newton per meter pangkat 2. Pertanyaan B, hitunglah regangan berarti E nya sama dengan delta L bagi L, berarti sama dengan 10 pangkat minus 4 bagi L nya 3, berarti sama dengan 3,33 kali 10 pangkat
minus 5 ya. Dan untuk pertanyaan C, modulus siangnya sama dengan tegangan bagi regangan. Berarti sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 7 bagi 3,33 kali 10 pangkat min 5, atau sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah batang kaku berat ditahan mendatar di tempatnya oleh dua utas kawat vertikal A dan B yang memiliki panjang awal sama dan mengalami pertambahan panjang yang sama. Jika perbandingan diameter A dan B sama dengan 2 dan perbandingan modulus elastis A dan B sama dengan 2, hitung perbandingan gaya tegangan dalam kawat A dan B. Pada soal diketahui panjang A sama dengan panjang B, sedangkan delta L untuk A sama dengan delta L untuk B, dan perbandingan diameter A banding diameter B itu sama dengan 2, dan perbandingan modulus yang A banding modulus yang B sama dengan 2. Maka kita pakai konsep strain A ya. Strain A itu sama dengan strain B, atau FA bagi AA YA sama dengan FB bagi AB YB, atau FA banding FB sama dengan AA YA banding AB YB. Kita ketahui bahwa A itu sama dengan 1/4 pi D pangkat 2. Maka kita dapatkan ini hubungannya menjadi DA kuadrat ya, atau kali 1/4 pi tadi untuk luas penampang A nya dikali YA dibagi DB kuadrat kali 1/4 pi kali YB. Ini coret, berarti kita dapatkan DA per DB pangkat 2 kali YA per YB. Maka FA banding FB nya sama dengan DA per DB kan 2 pangkat 2 kali YA per YB 2. Maka ini sama dengan 8 banding 1. Oke, dari soal yang kelima. Sebatang tembaga dipanaskan sampai suhunya 300 derajat Celcius lalu dijepit sehingga tidak dapat menyusut ketika suhunya turun. Diketahui modulus siang tembaga 110 eksponen 9 Newton per meter pangkat 2, koefisien muai panjangnya 15 eksponen minus 6 per Kelvin. Jika tegangan patahnya sebesar 220 eksponen 6 Newton per meter pangkat 2, suhunya diturunkan. Batang akan mulai putus pada suhu. Oke, pada soal diketahui modulus siang dari tembaga 110 eksponen 9 Newton per meter pangkat 2. Koefisien muai panjangnya 15 eksponen minus 6 per Kelvin. Sedangkan sigmanya atau tegangan patahnya 220 eksponen 6 Newton per meter pangkat 2. Kita gunakan hubungan Y sama dengan sigma bagi regangan ya, atau tegangan bagi regangan, atau sigma bagi delta L per L0, atau sama dengan sigma kali L0 bagi delta L. Maka kita tuliskan lagi delta L nya itu sama dengan sigma kali L0 bagi modulus siang. Sedangkan perubahan panjang dari tembaga ini juga dipengaruhi oleh suhu, maka kita dapat menggunakan delta L nya sama dengan L0 kali alfa kali
delta T. Maka dari kedua rumus ini kita tuliskan sigma kali L0 bagi Y sama dengan L0 alfa delta T. Kita coret. Maka kita dapatkan delta T nya itu sama dengan sigma bagi alfa kali Y. Maka sama dengan 220 kali 10 pangkat 6 ya, dibagi dengan alfanya 15 kali 10 pangkat minus 6 dikali 110 kali 10 pangkat 9. Maka kita dapatkan delta T nya itu sama dengan 133,3 derajat Celcius. Maka dari sini kita bisa tuliskan T kurang T0 sama dengan 133,3 derajat Celcius. Karena T nya 300 derajat Celcius, maka kita bisa dapatkan T0 nya itu sama dengan 300 derajat kurang 133,3 derajat Celcius, itu sama dengan 167 derajat Celcius. Jadi batang akan mulai putus pada suhu 167 derajat Celcius. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Ketika tekanan 100 atmosfer diterapkan pada bola karet bundar, volumenya berkurang menjadi 0,01%. Modulus bulk dari bahan karet dalam dain per cm pangkat 2 adalah, pada soal diketahui tekanannya 100 atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Berarti 100 atmosfer sama dengan 10 pangkat 7 Newton per meter pangkat 2. Diketahui volumenya berkurang menjadi 0,01%, berarti delta V nya sama dengan 0,01% V, atau delta V per V nya sama dengan 0,001. Kita gunakan rumus modulus bulk sama dengan P per delta V per V, atau PV per delta V ya. Maka kita dapatkan K sama dengan 10 pangkat 7 bagi 10 pangkat minus 4, atau sama dengan 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Ditanya dalam dain per cm pangkat 2. Kita ketahui bahwa 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dain. Sedangkan 1 meter persegi sama dengan 10 pangkat 4 cm persegi. Maka K nya sama dengan 10 pangkat 11 kali 10 pangkat 5 bagi 10 pangkat 4 dain per cm pangkat 2, atau sama dengan 10 pangkat 12 dain per cm pangkat 2. Jadi jawabannya C. Kita lihat soal yang ke-7. Gaya geser 50 Newton diterapkan pada batang aluminium dengan panjang 10 meter, luas penampang 1 eksponen minus 5 meter pangkat 2, dan modulus geser 2,5 eksponen 10 Newton per meter pangkat 2. Akibatnya batang tersebut bergeser sejauh, pada soal diketahui F-nya 50 Newton, panjang batang itu 10 meter, luas penampangnya 10 pangkat min 5 meter pangkat 2, dan modulus gesernya 2,5 eksponen 10 Newton per meter pangkat 2. Kita gunakan hubungan modulus geser sama dengan tegangan per regangan geser, sedangkan tegangannya F per A dan regangan gesernya sama dengan pergeseran, yaitu X per panjang. Maka dari hubungan itu kita dapatkan G nya sama dengan
F per A bagi X per L, atau X nya sama dengan F kali L bagi A kali G, maka sama dengan 50 kali L nya 10 dibagi A nya 10 pangkat minus 5 kali G nya 2,5 eksponen 10 ya. Maka kita dapatkan X nya sekitar 2 kali 10 pangkat minus 3 meter, atau sama dengan 2 mm ya. Jadi jawabannya B.